Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bila ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan seluruh finalis putra-putri muslimah yang akan menjadi harapan nusa bangsa dan agama, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama menelaah suatu ungkapan at-ta'allamu fi sigar kan nafsi alal hajar, at-ta'allamu fil kibar kan nafsi ala ma. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Allah ya Karim, keterangan tersebut telah mengingatkan kita untuk pandai-pandai memilih dan memilah-milah waktu yang kita punya. Gunakan waktu kecil kita untuk belajar ilmu, kemudian mengamalkannya di masa dewasa. Masa kecil kita miskin, tetap mencari ilmu. Masa kecil kita yakin, tetap mencari ilmu. Tidak ada kompromi dan tak ada tawar-menawar. Masa kecil kita, mari kita gunakan untuk menuntut ilmu. Setuju? Hadirin rahimakumullah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena sedikit orang yang menyadari bahwa belajar harus di masa kecil. Banyak orang-orang yang menunggu dewasa, banyak orang-orang yang menunggu kaya, baru mau pergi mencari ilmu. Betul. Sekarang kita belajar di waktu kecil bagaikan mengukir nama kita di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir nama kita di atas air. Sekarang kita gunakan kaki kita. Daripada sibuk mengejar keinginan dunia, lebih baik langkahkan kaki kita menuju majelis ta'lim. Gunakan telinga kita. Daripada sibuk mendengar kejelekan orang lain, lebih baik dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Seperti sekarang kita pergi ke pesantren dengan perasaan sedih, menangis bercucuran air mata, akan jauh dari kasih sayang orang tua. Namun percayalah, kelak di masa yang akan datang, kita akan tersenyum bahagia dan menjadi orang yang pandai, soleh dan berilmu. Amin. Itulah kemuliaan orang yang belajar ilmu ketika waktu kecil. Sulit memang, susah iya, tapi kita akan menemukan manfaatnya di masa yang akan datang. Berbeda dengan orang yang belajar ketika sudah dewasa, seperti ungkapan tadi, at-ta'allamu fil kibar kan nafsi alama. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Saat ini tulisannya ada, saat ini tulisannya hilang. Saat ini kita belajar, saat ini kita lupa akan pelajaran yang baru didapat. Itulah kerugian orang yang belajar ilmu ketika sesudah dewasa. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk belajar ilmu. Hadirin rahimakumullah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Karena ada satu keterangan yang mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu marudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah tanpa menggunakan ilmunya, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan ibadah haji kita tidak akan bernilai di hadapan Allah tanpa disertai dengan ilmu. Kenapa kita diharuskan untuk belajar? Karena Allah telah memberikan suatu penawaran yang sangat prestisius. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum
Al-ayah sadaqallah. Artinya bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para mufassirin juga menerangkan bahwa orang yang beriman akan diberi 1 derajat dan orang-orang yang diberi ilmu akan diberi beberapa derajat, yakni darajatil katsirah. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut juga menerangkan bahwa ilmu dan iman itu saling melengkapi. Jika orang berilmu tapi tidak mempunyai iman, maka dia akan pintar, namun kepintarannya akan dipakai untuk membodohi orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika orang beriman tapi tidak mempunyai ilmu, maka dia akan mempunyai kepercayaan kepada Tuhannya, namun itu akan diberikan suatu peluang untuk orang lain membodohi dirinya. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara ilmu dan iman untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Namun ingat hadirin, ketika kita sudah sukses dengan ilmu kita, jangan pernah berhenti untuk berpikir, kenapa kita bisa menjadi seperti ini? Siapa orang-orang hebat di balik kesuksesan kita? Mereka adalah guru-guru kita. Tanpa ilmu darinya, kita tidak akan bisa menjadi orang sukses. Tanpa doa darinya, kita tidak akan mampu menjadi orang hebat. Untuk itu, mari kita doakan guru-guru kita, semoga senantiasa diberikan keberkahan, kemanfaatan, ilmu dan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, marilah kita gunakan waktu kita untuk belajar ilmu, untuk melawan kebodohan-kebodohan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Undur manaqala wala tandur manaqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.